Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, pada kesempatan kali ini Ibu akan melanjutkan penjelasan tentang benzena. Benzena merupakan senyawa hidrokarbon yang mempunyai rumus umum C6H6. Benzena terdiri dari 6 buah atom karbon ini yang membentuk cincin dengan 3 ikatan rangkap yang berselang-seling. Struktur benzena pertama kali diperkenalkan oleh Kekulé. Nah, setelah disempurnakan, ini struktur yang akhirnya diperkenalkan oleh Kekulé. Kalau kita beri nomor dari yang terdekat dengan ikatan rangkap, ini boleh silahkan dari ikatan rangkap yang mana ya. Misalnya dari sini nomor 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, dari penomoran ini bisa kita lihat anak-anak bahwa ikatan rangkapnya ada di C nomor 1, 3, dan 5. Maka nama resmi untuk struktur ini sebetulnya adalah 1,3,5 sikloheksatriena. Nah, tetapi lebih dikenal dengan nama benzena. Jika strukturnya dituliskan lebih umum itu seperti ini ya. Penulisan struktur benzena lebih umum seperti ini. Jadi atom H di sini tidak ditulis lagi, tetapi sebetulnya di dalam rantai ini sudah mengandung atom H. Kemudian Ananda, ikatan rangkap pada benzena ini bisa berpindah-pindah. Dapat berpindah-pindah ya. Seperti ini. Nah, ini pindah, ini juga pindah. Sehingga sekarang posisinya seperti ini. Nah, kemudian ini menyebabkan benzena kemudian seringkali dituliskan dengan struktur segi 6 dengan lingkaran di tengah yang menunjukkan bahwa ikatan rangkap yang dapat beresonansi atau berpindah-pindah. Adapun sifat-sifat benzena, yang pertama yaitu sifat fisiknya, benzena merupakan senyawa yang tidak berwarna, berwujud cair pada suhu ruangan ya 27 derajat Celcius, memiliki titik didih 80,1 dan titik lelehnya 5,5 derajat Celcius. Densitas atau massa jenisnya 0,88, memiliki bau yang khas. Ini salah satu alasan benzena termasuk ke dalam senyawa aromatis. Nah, gitu ya. Kemudian benzena juga mudah menguap, tidak larut dalam pelarut polar seperti air, tapi larut dalam pelarut non polar ya, atau kurang polar seperti ether dan tetraklorometana. Sifat kimia dari benzena yang pertama bersifat karsinogenik atau menyebabkan kanker. Jadi berbahaya ya anak-anak ya. Merupakan senyawa nonpolar, tidak begitu reaktif tetapi mudah terbakar. Kemudian lebih mudah mengalami reaksi substitusi daripada reaksi adisi. Seperti yang disebutkan tadi, reaksi yang terjadi pada benzena di sini dikatakan benzena lebih mudah mengalami substitusi daripada adisi, meskipun memiliki ikatan rangkap. Reaksi substitusi terjadi jika salah satu gugus hidrogen pada benzena digantikan oleh gugus yang lain. Ada beberapa jenis reaksi substitusi. Yang pertama yang disebut dengan reaksi halogenasi. Jika salah satu gugus hidrogen pada benzena digantikan oleh gugus halogen atau X. Ya. Lihat contohnya, ini adalah struktur benzena. Ini digambarkan salah satu atom H yang terikat pada cincin benzena. Jika direaksikan dengan Br2 dengan katalis Fe Br3, maka H-nya akan digantikan oleh Br. Nah, sehingga senyawa benzena setelah disubstitusi oleh Br namanya menjadi bromobenzena. Contoh yang kedua misalnya benzena direaksikan dengan Cl2 dengan katalis FeCl3, ini menghasilkan
klorobenzena ya. Di sini ada H yang digantikan oleh Cl. Reaksi substitusi yang berikutnya disebut sebagai reaksi nitrasi. Nah, ini terjadi jika salah satu gugus hidrogen pada benzena digantikan oleh gugus nitro atau NO2. Reaksinya, benzena ditambah asam nitrat dengan katalis H2SO4 ini akan dihasilkan nitrobenzena. Atom H di sini digantikan oleh NO2. Ya, benzena berubah menjadi nitrobenzena. Reaksi substitusi yang berikutnya adalah reaksi sulfonasi. Perhatikan di sini. Jika salah satu gugus hidrogen pada benzena digantikan oleh gugus sulfonat atau SO3H. Reaksinya benzena ditambah H2SO4 pada suhu 40 derajat Celcius nanti akan menjadi senyawa baru yaitu asam benzena sulfonat ya, di mana gugus SO3H di sini menggantikan gugus H. Substitusi yang lain yaitu reaksi alkilasi, yaitu jika salah satu gugus hidrogen digantikan oleh gugus alkil atau gugus R ya. Alkil yang seperti sudah kita pelajari ya anak-anak, metil, etil, propil, butil, dan seterusnya. Ini salah satu contohnya, benzena ya direaksikan dengan metil klorida atau klorometana dengan katalis AlCl3. Nanti di sini gugus metil akan menggantikan gugus H ya, sehingga terbentuklah metilbenzena. Contoh yang lain misalnya benzena direaksikan dengan etil klorida dengan katalis AlCl3 dan suhu 40 derajat Celcius. Ini akan menghasilkan etilbenzena. Meski dikatakan bahwa benzena lebih mudah mengalami reaksi substitusi daripada reaksi adisi, tetapi benzena juga dengan kondisi tertentu bisa mengalami reaksi adisi. Reaksi adisi yang pertama yaitu reaksi hidrogenasi, di mana struktur benzena di sini direaksikan dengan gas hidrogen ya, dengan katalis platina. Ternyata ini akan memutuskan ikatan rangkap pada benzena, sehingga terbentuklah senyawa sikloheksana. Jadi di sini ikatan rangkapnya putus ya anak-anak, ini memutuskan ikatan rangkap. Ini coret ikatan rangkapnya. Kemudian adisi yang berikutnya reaksi klorinasi misalnya. Jika di sini yang digunakan untuk adisinya adalah Cl2, dibutuhkan kondisi panas dan tekanan atau cahaya ya, energi yang cukup besar. Di sini benzena juga akan kehilangan ikatan rangkapnya sehingga terbentuklah benzena heksaklorida atau 1,2,3,4,5,6 heksaklorosiklo-benzena. Sikloheksana sih harusnya ya, sikloheksana. Berikutnya kita akan bahas tata nama turunan dari benzena. Benzena karena bisa mengalami substitusi ya, maka akan ada beberapa substituen yang bisa terikat pada benzena. Ini jika terdapat satu substituen yang terikat pada benzena, maka nama senyawa dialami oleh nama substituen diikuti oleh nama benzena sebagai rantai induk. Contohnya anak-anak ya. Ini benzena yang mengikat Br namanya menjadi bromobenzena. Benzena yang mengikat nitro menjadi nitrobenzena. Benzena yang mengikat metil menjadi metilbenzena. Dan seterusnya ya. Kemudian jika terdapat dua substituen yang sejenis. Nah, misalnya Br-nya ada 2 anak. Gitu. Ini kalau kita beri nomor, ini ada di nomor 1 dan 2. Nomor
1 dan 2 ya. Nah, gitu. Maka namanya menjadi 1,2 dibromobenzena. Atau posisi 1,2 punya nama lain, yaitu orto. Sehingga namanya menjadi ortodibromobenzena. Nah, bisa juga si substituen itu terikat pada atom C nomor 1 dan nomor 3. Ya, posisi ini dinamakan posisi meta, anak-anak. Namanya 1,3 dibromobenzena atau meta dibromobenzena. Nah, di sini ada lagi ya. Jika posisinya pada C nomor 1 dan C nomor 4. Ini disebut sebagai posisi para. 1,4 dibromobenzena, nah punya nama lain menjadi para dibromobenzena. Kalau kita lihat anak-anak, 3 senyawa ini, orto, meta, para dengan posisi orto, meta, para itu merupakan isomer satu sama lain. Beberapa turunan benzena yang sudah mengikat substituen yang lain itu memiliki nama-nama yang khusus Ananda. Misalnya metilbenzena ini punya nama lain yang disebut dengan toluena. Kemudian dimetil, para ya. Para dimetilbenzena punya nama lain sebagai parasilena. Nah, kemudian ini ada etilbenzena, nama lainnya adalah stirena. Ini ikatannya rangkap 2 ya, etena ya. Etilen benzena. Kemudian benzena yang mengikat NH2 ini disebut sebagai anilin atau aminobenzena. Ini yang mengikat gugus asetamida, maka namanya menjadi asetanilida. Kemudian yang mengikat gugus OH ini disebut sebagai fenol. Yang mengikat gugus COOH ya, ini gugus fungsi asam karboksilat, maka namanya menjadi asam benzoat. Kemudian ini CH ini bukan CH2OH ya, ini harusnya CHO ini. Ini Ibu ganti dulu. Ini CHO. Nah, CHO adalah gugus fungsi aldehid anak-anak, sehingga namanya menjadi benzaldehida ya. Yang ini benzaldehida. Nah, kemudian ada lagi yang mengikat gugus keton ini ya, sehingga namanya menjadi acetofenon. Nah, atau misalkan di sini keton yang mengikat 2 buah gugus benzen namanya benzofenon. Kemudian jika pada benzena itu terdapat 2 atau lebih substituen yang berbeda, maka salah satu substituen itu akan menjadi rantai induk dan sisanya menjadi cabang. Nah, mana yang akan menjadi rantai induk dan mana yang akan menjadi cabang itu akan tergantung pada urutan keprioritasan substituen. Dan urutannya adalah seperti ini ya. Ini makin ke kanan makin turun anak-anak. Yang paling kuat substituennya adalah COOH atau benzoat ya, asam karboksilat. Kemudian sulfonat, kemudian gugus aldehid, kemudian ini sianida, kemudian ini OH, kemudian NH2, kemudian RR ini alkil ya. Diingatkan sekali lagi ini alkil anak-anak. Alkil mulai dari metil, etil dan seterusnya. Kemudian nitro dan terakhir adalah X, ini halogen ya. Cl, Bri dan seterusnya. Nah, contohnya ini anak-anak. Ada suatu benzena yang mengikat 2 substituen NH2 dan Cl. Nah, kalau kita lihat di urutan keprioritasan, di sini NH2 lebih prioritas daripada Cl karena Cl ada di sini ya, di X ya. Maka NH2 itu akan menjadi rantai induk. Nah, tadi kita sudah pelajari ya bahwa benzena yang mengikat NH2 itu punya nama lain namanya anilin.
Itu maka substituen yang keduanya, kloronya itu akan menjadi cabang. Nah, karena posisinya itu ada di C nomor 1 dan nomor 3, maka itu diberi nama meta ya. Jadi posisi substituen 1, 3 adalah posisi meta. Namanya metakloroanilin. Nah, bagaimana kalau misalkan struktur yang baru ini anak-anak? Ya, di sini ada dua substituen COOH dan NO2. Kalau kita lihat dari urutan prioritas, maka COOH menjadi prioritas atau nama utamanya nanti akan menjadi asam benzoat. Nah, ternyata ada nitro yang terikat di atom C nomor 2 ya. Kalau ini nomor 1 berarti nomor 2-nya kan ya. Maka namanya menjadi asam 2 nitrobenzoat atau posisi 1, 2 itu dikenal dengan nama posisi orto. Jadi kita bisa memberi namanya dengan orto, asam ortonitrobenzoat. Nah, ada lagi seperti ini anak-anak. Ya, ini ada 3 substituen yang terikat, OH, NO2 dan NO2. Nah, kalau kita lihat dari urutan prioritas, ini OH lebih prioritas daripada NO2 ya. Sehingga nama utamanya yaitu benzena yang mengikat OH atau kita kenal sebagai fenol. Gitu ya. Benzena yang mengikat OH yaitu fenol ya. Nah, di sini yang mengikat OH menjadi C nomor 1, maka yang mengikat nitro 2 itu ada di C nomor 2 dan 4. Namanya menjadi 2,4 dinitrofenol. Nah, ada satu contoh lagi anak-anak ini ya. Nah, perhatikan. Di sini ada 4 substituen yang terikat. CH3, NO2, NO2 dan NO2. Nah, kita lihat di sini anak-anak. CH3 itu kan metil ya. Nah, metil berarti dia termasuk ke dalam gugus R atau gugus alkil. Ternyata gugus alkil ini lebih prioritas daripada NO2. Maka nama utamanya itu adalah benzena yang mengikat CH3. Tadi sudah kita pelajari, itu disebut dengan toluena. Punya nama lain toluena ya. Sehingga nama dari senyawa ini adalah 2,4,6 trinitrotoluena atau disingkat sebagai TNT. Nah, TNT ini adalah salah satu senyawa yang digunakan sebagai bahan bakar untuk bahan peledak ya anak-anak ya, atau dinamit. Kemudian tata nama yang selanjutnya, untuk benzena yang kehilangan satu atom H sehingga yang tadinya C6H6 menjadi C6H5 ya. Ini punya nama lainnya bukan benzil anak-anak. Ya, biasanya kan kalau metana kehilangan 1H jadi metil ya. Tapi kalau benzena kehilangan 1H itu namanya menjadi fenil ya. Nah, ini adalah gugus fenil anak-anak. Ini benzena yang kehilangan 1 buah H. Jadi ini dianggap atom H yang ada di sini ini hilang. Gitu ya. Ini hilang. Nah, kalau gugus benzil yang seperti ini anak-anak. Gugus benzil adalah gugus benzena yang sudah mengikat metil ya. Di sini metilnya juga kehilangan 1 buah H. Nah, nama lain dari senyawa ini yang kita kenal awalnya kan bromobenzena ya. Tapi dia bisa diberi nama lain yaitu fenilbromida. Atau misalkan ini ya. Ini adalah rantai utama gugus butanol anak-anak. C-nya ada 4. 1, 2, 3, 4. Mengikat gugus OH berarti butanol ya. Dan di sini si fenil terikat di atom C nomor 3. Maka namanya menjadi 3-fenil 1-butanol. Ya, atau contoh yang terakhir nih anak-anak. Perhatikan di sini ada rantai heksana ya. C-nya ada 6. Rantai utamanya 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada metil terikat di atom C nomor 2 dan ada fenil terikat di C nomor 3. Maka namanya menjadi 3-fenil 2-metil heksana. Nah, kita sudah mempelajari reaksi dan tata nama. Sekarang kita akan membahas tentang kegunaan benzena dan turunannya. Ini yang pertama.
Ya, contohnya toluena ini anak-anak ya. Toluena benzena yang mengikat CH3. Kegunaannya adalah sebagai pelarut senyawa karbon, sebagai bahan pembuat asam benzoat, bahan baku peledak tadi ya, bahan baku pembuatan TNT. Kemudian fenol ya, benzena yang mengikat OH bisa digunakan sebagai desinfektan, antiseptik, bahan baku pembuatan pewarna, bahan baku pembuatan plastik bakelit. Plastik bakelit ini plastik yang digunakan untuk alat-alat listrik atau misalkan untuk resin ya. Kemudian anilin. Nah, anilin ini benzena yang mengikat NH2 anak digunakan sebagai bahan baku zat warna diazo atau bahan baku pada industri farmasi. Kemudian yang selanjutnya nitrobenzena di sini ya. Digunakan juga sebagai pelarut, sebagai bahan baku pembuatan anilin, bahan baku parfum untuk sabun dan produk semir. Yang berikutnya asam benzena sulfonat ini ya. Digunakan sebagai bahan baku deterjen. Ada lagi stirena ini ya. Ini digunakan sebagai bahan baku pembuatan plastik, bahan baku pembuatan karet sintetis. Ada lagi asam benzoat anak-anak. Asam benzoat digunakan sebagai bahan baku pengawet dan bahan pembuatan fenol. Ada lagi benzaldehida tadi ya. Benzaldehida digunakan sebagai bahan pengawet atau parfum. Dan asam salisilat. Nah, ini asam salisilat ini adalah bahan pembuatan aspirin anak-anak atau obat untuk meredakan sakit ya. Bisa juga digunakan sebagai obat penyakit kulit. Nah, kalau kalian suka menggunakan bedak salisil itu ya, gatal, dikasih bedak salisil supaya jadi nyaman, itu sebenarnya mengandung asam salisilat. Contoh turunan dari benzena. Dan bisa juga digunakan untuk obat gosok atau minyak angin. Baiklah anak-anak, demikian yang bisa Ibu sampaikan. Sampai ketemu di pertemuan berikutnya. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.